Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Satalita dengan NIM 24040079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian mikrokontroler yang telah dibuat. Pada ini dapat dilihat proses simulasi rangkaian mulai dari tampilan awal hingga proses menjalankan program sampai hasil output yang ditampilkan oleh komponen. Pada tampilan rangkaian dapat dilihat terdapat beberapa komponen utama yang digunakan. Yang pertama yaitu ada microcontroller yang merupakan bagian utama dari rangkaian karena berfungsi sebagai otak atau pusat pengontrol sistem. Setiap perintah dalam program akan diterjemahkan menjadi sinyal digital yang dikirim melalui pin-pin output microcontroller. Selanjutnya terdapat komponen 7 segmen sebagai output dari rangkaian. 7 segmen digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk angka. Komponen ini terdiri dari beberapa LED kecil yang tersusun membentuk angka 0 sampai 9. Setiap bagian LED pada 7 segmen memiliki fungsi masing-masing, sehingga untuk menampilkan angka tertentu diperlukan kombinasi dan mati dari setiap komponen. Pada rangkaian ini, pin output dari microcontroller dihubungkan ke pin input 7 segmen, lalu hubungan tersebut bertujuan agar microcontroller dapat mengatur bagian mana saja dari 7 segmen yang harus menyala. Selain itu, terdapat juga sumber tegangan yang berfungsi memberikan suplai daya agar seluruh komponen dapat bekerja maksimal. Tegangan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan komponen agar rangkaian dapat berjalan dengan stabil. Adapun rangkaian cara kerja program, yaitu program dijalankan pada microcontroller. Yang pertama, microcontroller akan melakukan proses inisialisasi, yaitu mempersiapkan pin-pin yang akan digunakan sebagai output. Setelah itu, microcontroller mulai mengirimkan sinyal digital berdasarkan program yang telah dibuat. Sinyal digital tersebut memiliki dua kondisi utama, yaitu high dan low. Kondisi high menunjukkan bahwa pin mengirimkan tegangan, sedangkan kondisi low menunjukkan bahwa pin tidak mengirimkan tegangan. Kombinasi dari kondisi high dan low inilah yang digunakan untuk mengatur nyala setiap 7 segmen. Misalnya ketika ingin menampilkan angka tertentu, microcontroller akan memberikan perintah agar beberapa segmen menyala dan beberapa segmen lainnya mati. Dengan kombinasi tersebut, 7 segmen dapat membentuk angka sesuai dengan instruksi program. Jadi, microcontroller tidak langsung menampilkan angka, tetapi mengatur setiap bagian LED pada 7 segmen satu persatu hingga membentuk tampilan angka yang diinginkan. Pada saat simulasi dijalankan, dapat dilihat bahwa rangkaian ini mulai bekerja sesuai dengan program yang sudah dimasukkan ke dalam microcontroller. Program yang dibuat berisi perintah untuk mengatur keluaran pada masing-masing pin. Setiap perubahan nilai output pada pin microcontroller akan mempengaruhi kondisi 7 segmen. Ketika nilai output berubah, maka bagian LED pada 7 segmen juga akan berubah. Hal tersebut menyebabkan angka yang tampil dapat berganti sesuai dengan urutan atau logika program. Pada video terlihat bahwa ketika tombol simulasi dijalankan, sistem mulai memberikan respon. Hal ini menunjukkan bahwa microcontroller berhasil membaca program dan meneruskan instruksi ke rangkaian output. Jika terjadi kesalahan dalam simulasi, biasanya menyebabkan dapat berasal dari beberapa faktor, seperti kesalahan koneksi kabel, kesalahan pemasangan pin 7 segmen, kesalahan konfigurasi microcontroller, ataupun program yang belum sesuai dengan rangkaian. Oleh karena itu, pembuatan rangkaian microcontroller selain memberikan perangkat keras atau hardware, kita juga harus memperhatikan program yang digunakan karena keduanya saling berhubungan. Berdasarkan hasil simulasi pada rangkaian, terdapat rangkaian berjalan dengan baik karena microcontroller mampu memberikan sinyal keluaran dan 7 segmen dapat merespon dengan menampilkan angka.
Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara microcontroller sebagai pengendali dan 7 segment sebagai output sudah sesuai. Dari simulasi ini dapat dipahami bahwa sistem kerja microcontroller terdiri dari 3 tahap. Pertama, input berupa program yang berisi perintah yang harus dijalankan. Yang kedua, proses pengolahan data di dalam microcontroller di mana program diterjemahkan menjadi sinyal digital. Yang ketiga, output berupa tampilan angka pada 7 segmen sebagai hasil dari proses yang dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah microcontroller dapat digunakan untuk mengontrol komponen output seperti 7 segmen dengan memanfaatkan program yang telah dibuat. Melalui rangkaian ini dapat diketahui bahwa setiap perintah yang diberikan pada program akan mempengaruhi keluaran dan rangkaian. Keberhasilan tampilan pada 7 segmen menunjukkan bahwa komunikasi antara program, microcontroller, dan komponen output sudah berjalan dengan benar. Simulasi ini juga membantu dalam memahami konsep dasar sistem microcontroller, yaitu bagaimana sebuah perangkat dapat menerima instruksi, mengolah data, dan menghasilkan keluaran sesuai dengan program yang telah diberikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.